Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Shalom Ibu Bapa dan saudara-saudara. Salam jumpa kembali bagi kita sekalian di hari ini, Senin 28 November 2022. Ibu Bapa dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, harapan kami kita sekalian dalam keadaan sehat, sukacita, dan bersemangat. Ibu Bapa dan saudara-saudara, di hari ini firman Tuhan yang menyapa kita diambil dari kitab 1 Petrus 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Demikian firman Tuhan. Berkati mereka yang menjahatimu. Itulah topik sapaan bagi kita hari ini. Ibu Bapa dan saudara-saudara, mungkin kita pernah membaca nats firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Imamat pasal 24 ayat 19 dan 20 yang berbunyi demikian. Apabila seseorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Inilah yang kita kenal dengan hukum pembalasan. Dan sepertinya Ibu Bapa dan saudara-saudaraku, hukum ini menurut kita menjadi hukum yang paling adil, hukum yang paling tepat, sehingga sampai hari ini masih begitu banyak orang yang terus menghidupinya. Ibu Bapa dan saudara-saudara, Rasul Petrus menasehati jemaat mula-mula yang tersebar di daerah bagian utara Asia Kecil ketika itu, yang sedang mengalami banyak tekanan, yang sedang mengalami banyak penganiayaan, dan mereka harus menderita karena telah percaya kepada Kristus. Rasul Petrus mengingatkan dan menasihati mereka agar mereka meninggalkan cara hukum yang lama, yaitu hukum pembalasan, di tengah-tengah menghadapi berbagai penganiayaan, tekanan-tekanan yang mereka hadapi, supaya mereka tidak membalaskan kejahatan yang mereka dapatkan dengan cara yang sama, melainkan supaya mereka hidup dalam hukum yang baru yang telah dibawa Yesus Kristus. Seperti apa hukum itu? Yaitu selalu memberkati. Berkatilah mereka yang menjahatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil. Demikian Rasul Petrus mengajarkan kepada mereka, dan tentu ajaran itu juga disampaikan kepada kita pada saat ini. Ibu Bapak dan saudara-saudara, memang secara manusia sepertinya hal yang di atas yang disebut menjadi hukum yang baru itu menjadi sesuatu yang tidak dapat diterima akal, tidak relevan. Mungkin kita akan berkata, enak sekali, kita sudah dijahati, layak dong kita membalaskannya dengan cara yang sama. Kok malah memberkati mereka? Kita sudah menjadi milik Kristus. Kita
sudah menjadi pengikut-pengikut Kristus, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus hidup dan menuruti pengajaran yang disampaikan Kristus kepada kita. Karena demikian dikatakan kepada kita, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Dan memang demikianlah kita sebagai orang percaya, ibu bapak dan saudara-saudara. Sebagaimana dikatakan dalam surat 2 Timotius 3 ayat 17 yang berkata demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita sebagai milik Kristus hanya diperlengkapi untuk melakukan semua yang baik, semua yang benar, bukan untuk melakukan yang jahat. Oleh karena itu, ibu bapak dan saudara-saudaraku, marilah sebagai orang percaya, sebagai milik kepunyaan Allah, walaupun karena kepercayaan kita kepada Yesus Kristus kita harus menghadapi berbagai-bagai penganiayaan, berbagai-bagai penderitaan, berbagai-bagai tekanan, jangan pernah terpancing untuk membalaskannya dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan. Melainkan berkatilah mereka yang menjahatimu. Marilah semakin membiasakan diri hidup di dalam saling memberkati dan menjauhkan karakter hidup saling menjahati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus. Firman-Mu sudah kami dengarkan yang menasihati, mengajari kami supaya kami hidup saling memberkati. Kalaupun kami harus berhadapan dengan orang-orang yang selalu berlaku jahat kepada kami, melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar kepada kami tidak membalaskannya dengan cara yang sama. Tetapi sebagai milik kepunyaan Kristus, kami akan selalu memberkatinya dan selalu mendoakannya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah andalan kami untuk menopang kami melakukan firman-Mu hari ini. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkati kami Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang sedang berduka, yang sedang susah, yang sedang sakit, supaya mereka tetap kuat dan pada waktunya mereka beroleh kemenangan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan hari ini. Berkatilah mereka dengan umur yang panjang pada hari-hari yang akan datang. Inilah doa permohonan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa. Amin.